Saya mau bagikan hari ini tentang dipertahankan untuk mempertahankan. Saya pernah bagikan ini di satu tempat, di tempat Pak Leo, tapi Tuhan ingatkan sesuatu yang baru dan saya bagikan pagi ini. Ada sesuatu memang yang terkait dengan Sukot yang seperti Pak Lazarus tadi sebutkan, bahwa saya ini tidak bermaksud mengamati saudara, tapi memang tidak tahu cetakannya memang begitu, jadi cenderung mengamati ya. Pasti gitu. Nah itu lagi sudah. Iya saya mau setting gimana nggak bisa. Itu otomatis natural. Ujuk-ujuk tiba-tiba begitu aja. Saudara perhatikan waktu Sukot kemarin ya. Ada jajaran panggilan raja itu selalu begitu memang. Saya sangat menikmati kemarin tuh. Orang-orang besar apalagi lah yang kita sebut mereka selain bukan legend. Mereka itu sungguh-sungguh legend. Saya ada nama-nama yang saya dulu sempat berbicara dan kenal lah dengan mereka itu. Ada orang-orang yang sangat hebat di mata saya ya, di mata itu orang berintegritas, orang pinter, orang mulia Tuhan. Kenapa ya? Mereka harus tanda petik ya, saya tidak mengatakan salah benar. Mereka harus terlempar dari tempat ini. Mengapa ada orang yang engkau pertahankan di tempat ini dan wujudnya seperti ini loh. Saya ngaca sama diri saya sendiri, Tuhan kayak gini loh Tuhan. Kenapa ya? Mengapa bukan kenapa? Mengapa ya? Ini orang hebat, ini orang hebat, ini orang sakti, ini orang kaya, ini orang pinter. Kalau saya ngobrol sama orang itu bisa berjam-jam saudara. Saking pinternya. Attitude-nya bagus, moralnya mulia. Kekayaannya luar biasa, murah hatinya tak terhingga. Sudahlah paket komplit. Tapi nyatanya juga karena satu dan lain hal yang saya tidak sama sekali tidak punya keberanian untuk menilai, harus terlempar dari tempat ini. Sekali lagi ini bukan soal salah benar. Dan ketika saya melihat wajah mereka satu persatu ya saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ini. Saudara masih baca buku Cinta di Segala Musim? Itu buku mulia loh saudara. Ucapan demi ucapan ya. Perjalanan demi perjalanan. Pengajaran demi pengajaran itu dari surga saudara. Tidak pernah saya membaca buku sehidup itu. Kalimat demi kalimat itu hidup. Ucapan demi ucapan itu hidup. Dan ketika saya menanyakan Tuhan mengapa ya orang-orang seperti ini, seperti kami ini kok masih pertahankan. Kalau mau ngomong soal salah benar, dosa enggak dosa, aduh rasanya enggak terhitung, enggak terhingga. Tapi Tuhan masih pertahankan ada di tempat ini. Dan tiba-tiba saya teringat satu ucapan, satu kalimat di buku itu. Tuhan kalau engkau bawa kami, kalau ada satu pintu yang terbuka dan sampai hari ini pintu itu masih engkau bukakan. Tuhan biarlah aku bermegah karena kasih karunia. Tapi kalau pintu itu kau tutup dan bukan untuk kami. Dan kami harus engkau rendahkan. Biarlah kami tahu apa artinya rendah hati. Dan hanya itu saudara, hanya itu yang muncul. So bukan masalah siapa yang lebih baik di antara kita. Kasusnya seperti apa? Tuhan punya alasan mengapa kita dipertahankan sampai hari ini. Untuk masuk sebuah masa yang sesungguh-sungguhnya kita sudah sangat nanti-nantikan. Amin. Ada suatu masa di Alkitab saudara, saya minta slide langsung yang slide kedua. Ada sebuah masa ketika bangsa Israel itu sangat sedang di depan mata. Dari seluruh perjalanan 40 tahun tinggal sedikit di depan mata. Menuju pada tanah Kanaan, ada di sana. Di depan mata tapi belum masuk. Dan masa itu memang dipersiapkan oleh Tuhan khusus untuk bangsa Israel masuki. Ya inilah sebenarnya puncak dari seluruh perjanjian itu. Memasuki sebuah negeri yang berlimpah susu madu, yang tanahnya emas, yang semua perlengkapannya mulia, yang bukan hanya cukup ya, berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu artinya apa? Engkau akan makan sekenyang-kenyangmu. Urusan makan aja Tuhan pelihara loh. Apa sih hiburan manusia salah satunya kalau bukan makan? Nah, ibu paling jujur, iya. Nah, sudahlah, iya betul bu. Nah, kesenangan masing-masing orang beda. Dan memang makan itu adalah salah satu. Itu pun Tuhan jamin. Tapi Musa sebelum dia menyanyikan, mengawali nyanyiannya sendiri, berkali-kali Musa berkata, Tuhan, bukan hanya Tuhan berkata pada Musa, tapi juga Musa berkata kepada bangsa itu.
Di Ulangan 31 ayat 16 ditulis begini. Tuhan berkata kepada Musa, engkau akan mati segera. Waktu itu Musa usia 120. Dan setelah engkau pergi untuk bersama nenek moyangmu alias mati, umat itu tidak setia lagi kepadaku. Sebelum kejahatan itu terjadi, Tuhan sudah tahu dari jauh, saudara. Sebelum pengkhianatan itu terjadi, Tuhan sudah menyatakan itu dari jauh. Tuhan tahu itu dan Tuhan sampaikan kepada Musa. Mereka melanggar perjanjian yang telah kubuat dengan mereka. Mereka akan meninggalkan aku dan menyembah Allah lain, Allah palsu dari negeri yang dimasukinya. Saudara bisa bayangkan, uang tidak terhingga. ATM 7 numpuk, kartu kredit 7 numpuk sampai limit semuanya. Tapi Tuhan bicara kepada pemimpin, misalnya ke ibu, kamu tahu enggak orang itu nanti suatu hari akan mengkhianati saya. Orang itu suatu hari nanti akan mengkhianati Tuhan. Orang itu nanti suatu hari akan jadi haternya Mahanaim. Dan sebelum itu terjadi Tuhan menyampaikan. Saudara bisa bayangkan, siapkah hati saudara untuk dikhianati? Sebelum mengkhianati Tuhan sudah ngomong loh. Nanti ya pasti itu begini. Saudara kalau punya teman dekat dan tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu pada saudara misalnya. Nanti orang itu akan mengkhianati kamu. Saudara apa yang akan saudara lakukan? Oh tak pateni gitu, saya bunuh. Ya enggak begitu, ya enggak gitu. Ya, sebelum itu long before, jauh sebelum itu terjadi, Tuhan sudah ngomong loh. Ini nanti bakal ya, ke depan bakal begini. Tapi toh ya. Toh kok ya Tuhan pelihara bangsa ini. Ada orang yang begitu mudahnya sakit sedikit demam mati. Apa keseleo mati gitu. Saudara dengar ceritanya ibu dari awal sampai akhir. Yang keselak biji semangka kayak yang meningitis. Saudara bisa lihat. Sampai, saya enggak ngomong enggak mati-mati ya enggak. Karena sebuah alasan saudara itu harus dipertahankan. Saya tidak tahu nanti akan ada perjamuan untuk mereka yang sudah 15 tahun di Mahanaim. Nah itu legend semua itu. Saudara itu perjalanan ini ditulis dalam satu buku itu berjilid-jilid itu pasti. Ada yang keselak semangka, ada yang kesandung apa, ada yang kejepit apa, yang ketusuk apa dan segala macam ceritanya. Itu ceritanya macam-macam. Tapi kenapa ada satu bangsa yang sangat dipertahankan Tuhan? Dan nanti ujungnya kita akan melihat satu pribadi yang Tuhan tahu itu akan mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan pertahankan. Ini apa sih ujungnya buat apa? Untuk kepentingan apa dan mengapa? Bangsa Israel itu disebutkan bukan hanya bangsa yang stiff neck race, bangsa yang tegar tengkuk, tapi leher besi, saudara bisa bayangin. Dikasih makan marah, enggak dikasih makan tambah murka. Saudara bisa bayangin tuh heavenly bread made in heaven, makanan malaikat, toh tetap enggak merasa cukup. Enggak ada kolesterol tiap hari makan burung puyuh saudara, enggak ada ceritanya. Asam urat kolesterol tidak ada, boyok tidak ada yang cenut-cenut, lutut enggak ada yang bunyi ceklek-ceklek, enggak ada saudara. 40 tahun enggak ada istilahnya mampir ke toko beli sepatu ganti ukuran ganti merek, enggak ada. Baju enggak ada istilahnya sobek, keteknya lepas karena kegendutan, dipermak, enggak ada. Semua fit, proper, spirit, body and soul. Jaminan seperti itu loh. Tetap kok ya enggak terima. Ya dalam beberapa hal kita ini aja itunya saudara. Saya itu ada itunya. Enggak kerasa. Betul. Enggak kerasa. Sudah berkali-kali Tuhan tolong, tapi kok iya tetap ada sisi nafsu rakus yang Alkitab berkata bajingan. Betul ada kata bersyukur ada kata itu. Jadi kalau kita ngomong rasanya enggak kasar gitu ya. Legal secara Alkitab ya, bajingan ya, intonasi hati-hati karena intonasi mempengaruhi persepsi. Nah biasa, coba yang lebih kuat. Enggak berani. Nanti di luar forum. Ditambah hawa yang lain. Nah, itu bisa hukuman 7 kali lipat saudara. Satu bahasa diucapkan seseorang dengan intonasi yang berbeda, frekuensi yang berbeda, rasanya akan sangat berbeda saudara. Coba aja ya. Stop ngomong bajingan ya. Mereka meninggalkan aku, menyembah Allah lain, Allah palsu dari negeri yang dimasukinya. Belum diberkati, sudah mau jahat. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Ya bangsa ini. Ya Israel ini. Dan Tuhan tahu pasti exactly I know what will. Bukan what you have done. Bukan apa yang sudah kamu lakukan. What will.
Apa yang akan kamu lakukan? Aku tak bedek, aku ngerti. Bakal seperti ini. Lanjut. Demikian juga diulang lagi saudara, di Ulangan 31 ayat 27. Dikatakan begini, aku tahu, kamu bukan hanya keras kepala saudara. Ada satu adjektif, saudara perhatikan ya, kata demi kata di Alkitab. Kalau ada tanda, kata sifat yang ditambahkan satu, itu untuk menekankan, emphasize. Dan tidak sembarangan kata itu ditaruh di situ. Keras kepala berbeda dengan sangat keras kepala. Ada satu kata, engkau sangat keras kepala, kamu sangat keras kepala. Aku tahu kamu ingin hidup sesuai kehendakmu sendiri. Lihat ya, kamu tidak mau menaati Tuhan selama aku masih bersama kamu. Jadi aku tahu kok, aku kenal kelakuanmu, bahwa kamu tidak akan menaatinya sesudah aku mati. Belum mati sudah mau dikhianati saudara. Belum mati sudah tahu kedepannya akan seperti apa. Siapa yang bakal hilang, siapa yang akan lenyap, siapa yang akan memberontak, dan siapa yang akan meninggalkan Tuhan. Belum terjadi. Dalam perjalanan saya sebagai guru saudara, ada orang tua murid tertentu. Itu yang kalau anaknya kita sentuh, dikasih remet ya, kita sentuh berarti ada pendidikan khusus. Pasti sorenya saya ditelepon ibunya. Anak saya kenapa ya Miss? Ini udah wis panjang. Jadi anaknya nggak rela dididik lebih dalam. Anaknya nggak rela diremedial. Kalau enggak nanti nilainya nggak cukup Bu, di rapot jelek, nggak ada nilai merah, tidak diizinkan, paling nggak passing mark lah. Nilai lulus itu pun kasih karunia, kok nggak nutut? Ya karena gurunya hidup dari kasih karunia ya. Masa kejam gitu loh. Saudara diberi murah hati supaya kita murah hati. Tapi bukan berarti nilai gratisan, ya bayarlah seminimal mungkin, paling enggak effortmu ya, usahamu aja udah kita hargai loh. Ini sekolah Mahanaim saudara, kurikulum bukan target. Bayangin yang namanya akademik itu fisika 4 loh. Sekolah mana yang kayak gitu? Nomor 1 apa? Takut akan Tuhan. Gak kualik ya. Enggak, itu ditulis di depan sekolah saudara. Enggak mungkin dicetak kualik lalu disebarkan, enggak mungkin. Ya memang begitulah. Jadi sesungguh-sungguhnya kalau mau urusan akademik, urusan kurikulum, sudahlah, bukan berarti tidak penting ya, tapi itu less important. Bukan berarti kurang penting, tapi ada prioritas yang lebih penting. Effort saudara, effort anak-anak ini ketika yes miss I'm willing to come, berani ketok pintu ruang guru dan siap untuk remedial, itu kok yang dinilai, bukan hasil akhir. Berani bertanggung jawab, yes miss I'm fail, saya gagal and I'm ready to face teachers, siap menghadapi guru-guru, itu kok yang dinilai. Resilient, endurance, perseverance, tanggung jawab, itu kok yang kita amati. Dan dari nilai itu kok sesungguhnya muncul. Nah kalau angka akademiknya tetap dari 64 jadi 63 kadang. Dari 50 jadi 49. Niki piye mau remet. Capek kita sampean ngeremetnya, yowis gitu. Akhirnya kita beralih ke nilai karakter. Ya sudah, karena memang karakter visi kedua, ketiga apa? Talenta. Terakhir apa? Akademik. Dan itulah Mahanaim. Loh, tapi lulusannya hebat? Hebat. Salah satu ya saudara, ini bocoran ya. Bukan karena gurunya hebat, tapi karena Tuhan setia kepada kita dan pegang perjanjian. Bapak dan Ibu tahu anaknya Buliani yang di Malaysia itu, college ya. Saudara bisa bayangin ya, waktu di kelas 9, maaf bahasa saya waktu itu. Plonga-plongo saudara. Fakta, supaya saudara tahu keajaiban Tuhan dan setianya Tuhan ke kita dan sungguh nyata melihat bahwa ini bukan perbuatan manusia. Tujuan saya itu. Itu kalau dijak dialog saudara lebih banyak garuk-garuk pantat daripada ngomong. Dan hanya saya yang sanggup menghadapi dia. Karena ada sisi saya di situ ini plek kayak sok ngomong. Makin ditekan makin tidak bunyi. Makin tidak bunyi saudara makin gemes, saudara marah makin pucet, makin keringet. Makin yang digaruk pantat sisi satunya. Ya, ganti gaya kiri kanan cuman gitu aja terus. Padahal nilai conversation, nilai percakapan, speaking skill. Speaking skill harus masuk saudara. Inggris itu kan speaking, reading, listening, and writing. Speaking harus masuk. Ucapanmu, ayolah seminimal mungkin. Saya tidak nuntut banyak kok. Namanya saudara tahu, Samuel saudara.
Dan tiap kali saya berhadapan dengan nama itu, kok sama ya polanya? Samuelnya Burut, Samuelnya Pak Wong, Samuelnya Buliani. Kok bodoh gitu modelnya. Tapi ajaib ujung-ujungnya. Pak Samuel Pak Wong di mana? Amerika. Yo, Samuelnya Burut, udahlah, don't tell me. Itu. Saudara bayangin ya, dia sekarang kuliah di college di Malaysia. Dari 400 orang saudara. Bahasa Inggrisnya terbaik ke-7. Pieja. Terjemahannya apa? Pieja. Suruh ngomong enggak bisa ngomong. Listening paling sering, Miss can you repeat please, can you repeat please. Ngulang-ngulang tuh. Sampai saya capek muter CD-nya. Sekarang terbaik ke-7 loh saudara. Sampai dia heran, mami itu aku ya. Ibunya juga kaget, Muel itu kamu ya. Sama-sama kagetnya. Enggak nyangka saudara. Loh yang penting kan akhirnya toh. Tuhan setia loh. Karena Tuhan janji pada mimpi apa? Itu don't tell me ada maminya. Don't tell me. Lebih ajaib. Tapi kalau suruh nulis, hebat sekali. Dia bisa cerita detail siksaan yang dilakukan 2 perempuan dalam rumahnya. Itu Samuel. Tertekan sekali dengan 2 perempuan di rumahnya. Padahal itu adik-adiknya loh. Dan dia kalah di situ. In written examination. Hanya bisa ditulis. Ngomong enggak bisa, pelenggak-pelengguk enggak bisa. Tapi toh mulia kok ujungnya. Ya namanya memang muliawan ya. Muliawan. Tanya maminya saudara. Dan sungguh itu bukan Tuhan, bukan saya yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Itu Tuhan setia memegang perjanjian. Crown of my name. Mereka akan menjadi permata-permata di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan ya saudara. Nah, aku tahu kamu akan seperti apa. Tapi Tuhan pertahankan karena 1 dan 2 hal. Alasan, sumpah, janji, kesetiaan, cinta, anugerah. Tuhan punya racian. Tuhan punya ingredient untuk melakukan itu. Bukan berarti tidak ada yang binasa ya. Dalam keadilan Tuhan, hukum berjalan. Tapi kalau dihitung dengan semua pelanggaran, dihitung dengan semua kesalahan, Alkitab berkata, tidak sebanding Tuhan, hukumanmu tidak sebanding dibanding kesalahan saya yang sangat banyak. Ya kita lanjut ya. Ulangan 31 ayat 29 berkata, sekali lagi ada kata saya tahu. Saya tuh heran ya dengan ibu ya, ibu itu tahu haternya itu siapa aja. Orang-orang yang membicarakan beliau di belakang itu siapa aja. Tapi kalau ketemu mereka masih bisa menjamu loh. Makan, mari silakan makan. Dan diajak bicara. Saya tidak tahu apa yang dipikirannya. Selain karena mungkin kasih karunia, belas kasihan. Sampai beliau pernah cerita, aku tuh heran loh, aku tuh enggak ada loh bencinya sama mereka. Hah? Dan mereka itu bicara maaf, buruk, negatif dan semua di belakang ibu. Saya dengar sendiri, saya tuh enggak ada loh bencinya sama mereka. Aku justru kasihan. Saya tidak tahu itu hati apa saudara. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Bahwa sesudah saya mati orang-orang itu akan menjadi jahat, menolak apa yang sudah saya ajarkan. Saudara jadi guru dan tidak ada satupun muridmu yang lulus ujian. Bahkan semua teori yang saudara berikan dibalik semua jadi salah. Sopo saya ngajari kok jadi kayak gini. Bingung ini dari mana, grammarnya dari mana. Perasaan saya tidak ngajar loh kayak gini. Itu rasanya mengecewakan loh saudara. Sedih. Gurumu sopo, muridmu sopo, jadi bingung. Saya enggak ngajarin begini loh, tapi kok keluarnya begini ya gitu. Sama dengan bangsa Israel. Mereka akan menjadi apa? Jahat. Dan menolak apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka. Terus apa gunanya perjalanan 40 tahun ini? Dan itulah bangsa Israel. Dan itulah leluhur-leluhur Israel, leluhur rohani kita saudara. Yang kalau kita enggak sadari, itu pun ada di kita. Tidak tahu dirinya, gampang lupa kebaikan Tuhan. Ngenyek dan tidak berasa dengan yang namanya berkat Tuhan. Ada hukum yang namanya the law of habituation. The law of habituation itu apa? Hukum kebiasaan. Jadi begitu satu benda disinari dengan sesuatu, maka daya serap benda ini atau sinar itu akan memudar. Rasanya akan memudar. Sehingga yang namanya berkat mujizat itu terasa sangat biasa. Jadi orang jadi less grateful, kurang mengucap syukur. Tapi coba perhatikan kalau berkat itu hilang, tiba-tiba apa? Sesuatu yang hilang dari sesuatu yang kita tidak pernah hargai, mendadak jadi berarti saudara. Tidak perlu kita harus kehilangan sesuatu untuk membuat sesuatu itu berarti, tidak perlu.
Percayalah bahwa kasih Tuhan itu baru setiap hari. Dan mari kita bersyukur dengan cara bersyukur yang baru setiap hari. Fresh from heaven, semua baru yang dari Tuhan. Samuel juga berkata, sebenarnya yang mereka tolak itu bukan kamu kok. Mereka itu nolaknya aku. Hati mereka dasarnya sudah tidak mengingini Tuhan. Jadi mau dibaikin seperti apapun, diberi kemurahan seperti apapun, nolak dalamnya. Dalamnya sudah tidak mau. Alkitab menulis 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 8. Inilah bangsa Israel, saudara. Tuhan menjawab dan berkata, lakukanlah yang dikatakan. Sampai Tuhan tuh ngomong loh, umatmu. Biasanya kan Tuhan ngomong apa? Umatku. Kali ini Tuhan tidak mau ngomong umatku, umatmu. Sampai tidak mau sebut nama, saudara, saking sebelnya. Orang masing-masing kan punya nama ya. Orang masing-masing kan punya identitas. Ini Tuhan tidak mau loh. Bahasa Jawanya wong kui ngono. Orang itu, saking Tuhan tidak suka. Bayangin ya Ibu Iin tiba-tiba menyuruh saya khotbah. Biasanya Tin gitu, enggak. Beliau ngomong sama Liani, Yan wong kui gitu. Sedihnya kayak apa, saudara? Tuhan juga begitu sampai tidak mau ngomong. Bukan lagi umatku tapi apa? Umatmu. Ya Samuel, tekmu, punyamu gitu. Saya bicara misalnya, saya bicara soal Bunita anaknya. Bu Nita, si Jessica begini, saya tidak mau saking marahnya. Bu, anakmu. Itu nyakitin loh saudara, sampai tidak mau sebut nama loh. Tuhan tidak mau sebut nama Israel, nyebelin. Lakukanlah yang dikatakan umatmu itu. Dia bicara kepada bangsa siapa? Kepada Samuel. Mereka tidak menolak engkau kok. Akulah yang ditolak oleh mereka. Saudara bisa bayangin ya, sepanjang hari Alkitab menulis, aku mengulurkan tanganku sepanjang hari kepada bangsa ini. Mereka tidak mau kok. Mereka tidak mau aku jadi rajanya. Mereka melakukan yang dilakukannya sebelumnya. Aku menuntun mereka keluar dari Mesir, tapi mereka meninggalkan aku. Aku dan beribadat kepada Allah lain. Hal serupa, persis seperti yang mereka lakukan kepadaku, nanti mereka lakukan ke kamu. Kenapa? Rohnya sama. Tidak mau Tuhan, tidak suka Tuhan. Tidak bisa terima Tuhan. Hal serupa diperbuatnya juga kepadamu. Nah ini loh saudara. Kecenderungan yang sama yang mereka perlakukan ke Tuhan. Terbukti buah itu terjadi hari itu. Tidak mau aku. Karena apa? Hanya satu. Pengen satu Tuhannya. Pengen satu rajanya. Bukan Tuhan tapi apa? Manusia, karena pengen seperti raja-raja yang negara-negara bangsa-bangsa yang lain yang rajanya adalah manusia. Ini bangsa tidak bisa dikhususkan, tidak bisa ditreatment khusus, tidak ngerti rasanya dispesialkan, maunya menjadi custom, average. Dan inilah ucapan Tuhan atas bangsa itu. Umatmu itu loh, sudah wis kasih ono, kasih mereka raja. Mereka tidak nolak aku kok, mereka tidak nolak kamu, mereka nolak aku. Dan sekarang bener kan, sama kan, ngerti kan, ya gitulah memang orangnya. Ya gitu deh, Tuhan ngomong gitu. Emang dasarnya gitu, ya gitu deh. Hal serupa diperbuatnya juga kepadamu, emang orangnya gitu. Ya kita biasanya, ya aku emang orangnya gini, nggak mau berubah. Ini Tuhan ngomong gitu, ya emang gitu, ya sudah. Gitu. Nah, saudara, kita sekarang berbalik kepada satu pribadi yang juga kejahatannya atau kejatuhannya sudah diramalkan, bukan diramalkan ya, sudah diketahui. Dan Tuhan melihat itu dari jauh. Alkitab menulis, ada sebuah kitab yang di dalamnya tertulis tentang kamu dan hari-hari yang akan dilewati sebelum ada satu pun daripadanya. Long before, jauh sebelum itu semua terjadi, Tuhan sudah punya satu gulungan kitab. Semua kisah tentang saudara dan saya dari A sampai Z, it has written, sudah tertulis. Jadi ketika saudara berada di atas, berada di bawah, saudara dimuliakan, saudara direndahkan, saudara kita sedang diangkat Tuhan, kita diizinkan untuk nothingness, mengalami nothingness, itu sudah tertulis. Dan seringkali Tuhan akan bicara sesuatu sebelum itu terjadi. Ya, kita kembali ke slide pertama di Lukas 22 ayat 32.
Ada seorang pribadi yang awalnya sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Sangat yakin dengan keperkasaannya. Tidak punya space, tidak punya tempat untuk keraguan sedikit pun. Demit orang dulit, setan orang doyan istilahnya. Pasti menang terus istilahnya begitu. Dan orang itu adalah siapa? Simon Petrus. Padahal namanya sendiri artinya buluh yang sangat mudah digoyangkan oleh angin. Eksternal yang di luar sangat mudah mempengaruhi yang di dalam, tapi dia belum tahu dia yang sesungguhnya siapa. Dipikirnya ternyata dia pikir kuat, ternyata bahasa Jawanya ya jebule ya ternyata gitu. Tetapi aku sebelum peristiwa ini terjadi saudara, sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang disasar, yang dituju untuk gugur adalah iman. Mengapa? Karena iman adalah mata uang sorga. Dan kita dibenarkan karena ini saudara, iman salah satunya. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ternyata ini bukan sebuah saran, suggestion. Tapi sebuah perintah yang terjemahan lain berkata, aku sudah mendoakan. Saudara lihat ya, the power of a prayer, kuasa doa. Saya kadang mikir siapa yang berdoa buat saya untuk hari ini ya. Nggak usah mikir begitu saudara. Di depan tahta kasih karunia, Bapa di surga itu mendengarkan doa Yesus setiap hari. I stand for your interest bahasa Inggrisnya. Aku berdoa untuk kepentinganmu, for your sake, kepentinganmu. Kita ini punya pendoa syafaat yang cespleng, doanya tepat, pasti didengar. Siapa? Tuhan Yesus. Imam besar yang sampai hari ini berdoa untuk kita. Kita ini partnernya di bumi. Di surga ada Tuhan Yesus. Keren gak saudara? Itu membuat saya tenang. Tuhan, kadang Alkitab menulis kadang kita gak tahu bagaimana berdoa, betul ya? Tapi ada satu pribadi yang tahu persis when, where, how, what. Dan itu exactly tepat. Siapa? Imam besar aku. Dan Petrus sedang didoakan Yesus Kristus hari itu sebagai guru, Tuhan, tuannya. Aku sudah mendoakanmu Simon supaya kamu tetap percaya kepadaku. Sesudah ujian ini, sesudah kegagalanmu ini, sesudah kekonyolanmu ini, karena yang menegur dia kan perempuan. Ditegur perempuan sudah terbirit-birit saudara, bayangin. Ya, sesudah ujian ini, nanti yang ujian menyangkal Yesus 3 kali itu, kamu sudah kembali percaya kepadaku. Setelah itu, hendaklah kamu ternyata sebuah perintah. Bedanya should and must itu jauh saudara. Should itu adalah sebaiknya, idealnya, saran saya, nah begitu. Tapi begitu saudara berhadapan dengan kata harus, you have no choice. Saudara tidak punya pilihan, wajib kudu. Engkau harus menguatkan keyakinan saudara-saudarimu. Ini penugasan saudara. Untuk alasan inilah Petrus meskipun bukan cuma sekali, bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali komplit menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan pertahankan. Karena ada sebuah hidden agenda, heavenly agenda, a kingdom interest, ada kepentingan surga yang Tuhan masih kaitkan antara surga dan Petrus. Apa? Engkau harus. Ternyata kata engkau harus, saya minta slide yang terakhir. Terjemahan lainnya begini, saudara sekali lagi ya saya sarankan, saya tidak berkata harus, enggak. You should, saudara sebaiknya kalau saudara punya waktu dan ada waktu. Sehari 2 hari saudara, bacalah kembali buku Cinta di Segala Musim. Saudara, itu suara surga menurut saya. Itu akan berbicara straight to your inner man. Itu bukan bacaan yang ringan dan entertain your soul. Enggak. Buku itu akan bicara straight into your heart. Saudara hari ini baca, besoknya dia akan bicara ke hati saudara tanpa buku itu. Hari ini saudara 1 lembar, besoknya akan bicara lagi lebih banyak. 1 lembar aja lah karena abot ya. Sangat berbobot dan sangat hidup. Saudara baca sehari demi sehari,
itu akan mengajarkan banyak, dia akan menguraikan banyak. Bahkan hal-hal yang saudara sendiri gak bisa translate dari pengalamanmu, dia akan mentranslate itu, menolong saudara menerjemahkan apa yang sedang kita jalani atau yang sudah kita jalani selama ini. Sangat menolong. Saudara akan punya yang namanya sari, saudara akan punya yang namanya inti, saudara akan punya yang namanya core dari seluruh perjalananmu selama ini. Bahkan mungkin yang nanti akan kita alami. Ini sudah membekali saudara. So saya sarankan saudara membaca itu. Ternyata begini saudara, mengapa Petrus ini dipertahankan sampai akhir? Sombongnya juga tidak karu-karuan. Makanya di Petrus 5 ayat 5 dia berkata, jujur dia ngomong, Tuhan benci orang songkak, tapi mengasihi orang. Itu orang kalau tidak beroleh kasih karunia tidak mungkin bisa ngomong gitu. Itu orang kalau belum diremukkan tidak mungkin bisa ngomong gitu. Itu orang kalau bukan orang yang sudah dibalut hatinya, dibungkus hatinya dengan kasih karunia, nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Wong dulunya sombong kok. Nekat, sombong, terlalu percaya diri. Dan dengan seluruh kekuatannya yakin, bukan iman ya, dia yakin bahwa saya nggak akan stumbling, nggak akan jatuh kok. Tapi semua yang dari manusia, saudara ada batasnya, percayalah. Alkitab berkata, aku melihat batas kesempurnaan. Orang paling kuasa seperti apapun ya, terbatas ternyata. Dan hari itu setelah Petrus mengalami yang namanya dipulihkan, bahkan belum dipulihkan ya, tapi Tuhan sudah memberi perbekalan. But I have prayed for you. Aku ini sudah berdoa untuk engkau, Peter, supaya kamu tetap setia. To me no matter what comes. Apapun nanti yang akan terjadi, please be faithful. Setialah. Bersyukur saudara, kemarin doa 8 jam. Imam dianugerahi dengan 3 urapan saudara. Aduh Tuhan terima kasih, sampai saya mau nangis. Yang satu urapan apa? Kesetiaan. Itu yang saya tidak punya. Yang kedua urapan ketepatan. Yang ketiga adalah urapan sign and wonder. Saudara, satu aja setia itu mahalnya minta ampun. Ini 3 loh. Dan Petrus rontok bukan karena perzinahan, bukan karena apapun, tapi karena apa? Tidak setia, tok wis. Makanya straight to his heart. Tuhan berkata, be faithful. Yang diserang your faith, imanmu loh. Mata uang surga, kunci surga, lepas saudara bisa bayangkan. Karena mata uang surga adalah iman. Dan yang diserang itu bukan kekuatan fisiknya. Bukan tentang bobot pengajarannya. Tapi imannya. Dan itu cukup mematikan. Kalau saudara tahu. Karena apa? Itu master key surga. Kita dibenarkan karena iman tok wis. Mau apa? Dan kalau itu hilang, mau apa? Ya. Remember this, ingat ya, iling-ilingan ya, remember this. Ingat iling-ilingan ini. After you have turned back to me, nanti setelah kamu balik kepadaku, kembali ke saya. Dan you have been restored, setelah kamu dipulihkan. Bukan hanya kembali ke Tuhan, tapi dipulihkan yang di dalam. Itu jeroannya rusak loh saudara. Orang kalau terlalu percaya diri dan gagal dan jatuh, rasanya pengen bunuh diri, benar. Terlalu perfeksionis membuat saudara kaget ketika saudara melakukan kesalahan. Kok gini ternyata? Tuhan sudah mengampuni, tapi seringkali yang paling susah kita mengampuni diri sendiri. Dan itu yang terjadi di Yudas. Yudas belum sampai kepada pintu kasih karunia, dia sudah menaruh titik dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa artinya mercy and grace. Dia tidak tahu apa artinya kesempatan. Tidak tahu apa artinya kasih karunia. Dia mengakhiri cerita hidupnya dengan satu tanda titik, bunuh diri, selesai. Unforgiven. Berbeda dengan Petrus. Kalau bicara soal standar, skala kesalahan, skala kejatuhan, satu mengkhianati, satu menjual ya. Yang satu 3 kali kok. Kurang apa coba? Kurang lengkap apa coba? Dan kelemahannya apa? Ngobrol sama perempuan, tiba-tiba gemeter. Nggak, kabur. Betapa lemahnya loh. Harga dirinya kayak apa itu coba? Banyak orang, itu sebabnya sekolah, saya setuju dengan peraturan sekolah ya. Beberapa guru yang sudah keluar dari sekolah, begitu mereka kembali ke Mahanaim, pemimpin tidak akan mengizinkan mereka masuk. Mengapa? Mereka mungkin hanya kembali, tapi yang di dalam tidak berubah. You bring the same spirit. Dalam gak ke-restore. Jasmaninya kembali, dalam tetap bongkahan, sudah susah.
Itu sebabnya saudara, please, kalau pemimpin Tuhan masih mempertahankan kita di sini, be faithful, be grateful. Mari setia, mari mengucap syukur. Tuhan masih punya alasan mempertahankan kita. Bukan karena sempurna. Baca lagi sekali lagi, Cinta di Segala Musim. Engkau ada di tempat ini, di musim ini, bukan karena kamu sempurna, tapi karena you are willing to be shaped. Engkau bersedia untuk dibentuk. Bukan hanya shape, tapi reshape, dibentuk ulang. It takes time. So jangan bicara soal kesempurnaan, saudara. Spotless, blameless, no wrinkles. Nanti, ini masih dalam perjalanan. Bagian kita stay here and let God reshape. Biarkan Tuhan membentuk ulang. Ya memang this is the time, this is the day, this is the season. Dengan semua yang besar, setiap manusia punya potensi untuk salah dan untuk gagal. Tapi Tuhan, He has mercy on us. Tuhan memberi kita apa? Kasih karunia. Saudara akan memandang semuanya dengan cara yang berbeda ketika saudara tahu engkau diampuni. Saya tahu di mana hari saya dituntut iblis. Karena memang saya salah dan hukumannya cuma satu, dituntut mati. Titik. Saudara mau apa? Dituntut mati loh. Nggak usah cerita salahnya apa. Orang kalau sudah hukuman mati itu apa sih? Mati ya mati wis. Ada yang melihat, ada satu nabi melihat saya duduk terdiam. Dan saya dimarah-marahi, dimaki-maki sama iblis, saudara. Goblok. Kalau iblis ketemu ibu kan trauma ya. Langsung inner healing iblisnya. Kapok baiki. Oh jombe iki kapok kan yo. Itu iblisnya trauma, saudara, beneran. Dia cerita ke teman-teman yang lain, ojo singgi, ojo iki. Gak wani aku. Trauma kamu, bener-bener inner healing 7 tahun, 7 masa 40 hari 40 malam kalau sama ini. Yang lain gak apa-apa dimaki-maki, nurut gitu. Sama yang ini, kawan kualat gitu. Saya tanya kapok tenan ya, nggak mau lagi bersentuhan. Dan hari itu saya dituntut mati, saya tidak tahu secara pasti, tapi saya percaya pemimpin para imam tiap hari dibuat jadwal berdoa depan tabut supaya saya tidak mati, saudara. Meskipun harus doa dengan ancaman. Kalau Christine mati tanggung jawab loh ya. Pemimpin imam ada ketakutan, tak doa iman, tak doa ketakutan, campuran lah pokoknya. Dan ternyata setelah itu selesai, masa itu selesai. Ketika perendahan itu harus terjadi, ketika saudari dipertahankan, tahu apa artinya bahwa the life you live today, hidup yang kita hidupi sekarang, itu karena kasih karunia loh, saudara. Setiap tarikan napas kita itu adalah kasih karunia. Saudara bisa melangkah sampai lantai 7 dan lututmu gak bunyi cetuk-cetuk. Itu kekuatan Tuhan loh. Beneran, stamina saudara. Semuanya itu Tuhan loh. Betul Alkitab berkata Tuhan, engkaulah kekuatanku. Nah sekarang baru bisa ngomong gitu lah dulu. Ya karena vitamin ini, karena itu. Yes itu pendukung. Tapi itu bukan jaminan. Saudara bisa perhatikan betapa pentingnya jaminan, sumpah, ikatan, janji, materai. Sehingga kita dari pihak Tuhan ya tetap punya alasan untuk mempertahankan kita. Kalau enggak, siapa yang bisa jamin? Enggak bisa. Nanti Petrus ya, setelah kamu waras luar dalam. After you have been restored, setelah kamu waras, kamu sekarang tahu that you're nothing, kamu bukan siapa-siapa. Sama perempuan aja kamu kabur. You see, lihat kan, tuh kan, lo lihat no, nah gitu. See, gitu. Bisa, ngerti kamu, ngerti gitu. Kalau divisualisasikan, Tuhan tuh ngomong sama Petrus, bisa, ngerti kamu sekarang. After you back to me, nanti kamu balik ke aku, and you have been restored, setelah kamu waras luar dalam, remember, make it your life mission. Sekarang setelah kamu dipulihkan, jadikan itu misi dalam hidupmu untuk apa? Strengthen the faith. Menguatkan iman your brothers. Sekarang Petrus muncul dalam versi yang baru. Bukan Petrus yang stand with my own strength dengan kekuatan saya sendiri. Sekarang Petrus berdiri bukan lagi sebagai buluh, tapi Peter the rock. Amin saudara. Masa itu kalau Tuhan izinkan terjadi, let it happen. Biarkan itu terjadi. Sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya saya sebut. Di buku Cinta di Segala Musim, perendahan itu bukan untuk mempermalukan saudara.
Itu tidak akan membunuh saudara, tidak akan mematikan saudara. Itu tidak akan menghancurkan kita sampai habis kok, enggak. Dalam arti sampai berkeping-keping dan tidak bisa bangun. Justru itu akan membuat kita melayani dengan sikap hati yang baru, tanpa topeng. Farisi itu paling sulit untuk melepaskan topeng agamawi. Itu sebabnya Farisi tidak bisa, Tuhan bicara dengan orang Farisi tidak pernah bicara halus. Gemes dalamnya, intonasinya naik, pilihan bahasanya sangat tajam dan menyudutkan sangat dalam. Toh dialog itu tidak membawa pertobatan kok, tetap ngeyel Farisinya. Maka dibutuhkan peristiwa ini saudara. Dan ketika itu terjadi, you have turned back to me, you have been restored. Hari itu maka yang menjadi kegagalanmu aku rubah dan itu akan menjadi panggilan pribadi buat kamu. Strengthen the faith of your brothers. Saudara, dipertahankan kalau saudara tahu di kitab Yehezkiel. Ada satu ayat yang berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka. Siapa? Orang untuk mempertahankan negeri. Hidup kita sudah dipertahankan Tuhan sampai hari ini. Siapa saudara yang yakin, tahu dan sangat pede, sangat percaya dengan hitunganmu sendiri, saudara bisa sampai ke lantai 5 ini karena saudara minum vitamin yang berjuta-juta jenisnya itu? Hah? Nggak ada loh. Orang karena jamu sih itu muncul, nggak muncul saudara. Bukan. Hah? Siapa yang berani kayak gitu? Oh nge-gym. Ya itu pelengkap, I know, I'm not against. Ya saya bukan against ya, saya tidak menentang itu. Please do. Karena kita ini spirit, body and soul ya. Badan kita butuh itu. Tapi kalau kita memandang itu sebagai jaminan satu-satunya kokot, kamu buyar, beneran. Bubar, bukan itu saudara. Yuk saya minta ayat yang terakhir. Maka sekarang saudara akan berhadapan dengan Petrus yang baru. Engkau versi baru setelah saudara mengerti yang namanya kasih karunia, dipertahankan. Hatimu dibungkus dengan yang namanya kerendahan hati. Saudara tidak akan pernah memandang orang sekilas pandang lalu membuat penghakiman. Mingkem cangkemmu sekarang kalau lihat gitu. Beneran, saya dulu orang yang bahasanya ibu ya, asal jeplak. Itu bahasanya Pak Paul ya. Beneran mudah sekali mengucapkan sepatah kata hanya karena sekilas pandang. Saya ingat gendeng ya aku kayak gitu, kok bisa gitu loh. Isin kalau ingat. Dan untuk menghapus itu, memotong itu, menyingkirkan lendir dan sisi gelap itu, he did something. Tuhan harus melakukan sesuatu. Displaynya aib. It's not easy. Ibu Ruth sudah. Ibu Ruth kalau tertawa tersendat-sendat, ada yang ditahan ini. Sudahlah. Everybody, semua kita akan face it maybe. Dengan packaging yang berbeda-beda. Tapi tujuannya apa saudara? Yang di dalam Tuhan sedang apa? Buat sesuatu. Alkitab berkata harus ada yang di-reset. Di-reshape di buku itu. Ditata ulang, diperbaiki. Dibungkus bukan dengan kebenaranmu, tapi karena kebenaran Kristus. Bukan lagi mengenakan kekuatanmu, tapi mengenakan kebenaran Kristus. Pikiran, perasaanmu, saudara jadi imam, saudara tidak bisa memandang rendah orang lain. Sebab apa? Imam itu turut merasakan. How can you feel it? Kalau saudara nggak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tidak bisa. Dan untuk itu dilekatkan dalam pikiran dan perasaan kita, Tuhan harus punya akses. He will make a break. Sesekali Tuhan akan buat permukaan. Dan dari celah itu, terang masuk menembus hati kita. Amin. Ayat yang terakhir. Aku mencari, Yehezkiel 22:30, saya cari versi yang lain saudara. Aku mencari satu orang untuk mempertahankan negeri. Mempertahankan negeri. Aku mencari di tengah mereka seorang untuk mendirikan sebuah tembok dan berdiri di dalam celah. Dari kata inilah muncul seringkali kita dengar standing in the gap. Di hadapanku demi negeri itu. Demi negeri itu. Ini loh cintanya Tuhan. Tuhan tidak menghendaki satupun orang binasa. Tetap Tuhan punya cara. Sehingga aku tidak akan menghancurkannya. Saudara, orang tidak akan mungkin bisa mendoakan orang lain dengan penuh belas kasihan dan kasih karunia. Kalau saudara sendiri tidak kenal kasih karunia. Saudara tidak akan punya hati mempertahankan satu bangsa atau orang lain kalau saudara sendiri tidak pernah tahu apa artinya dipertahankan. That's it. Hukumnya gitu.
Sesimpel itu. Saudara coba review ke belakang perjalanan pribadi dengan Tuhan seperti apa. Sehingga saudara ada di Mahanaim bukan sebuah penugasan tapi life mission. Sebuah misi kehidupan pribadi dari sebuah pengalaman yang memang Tuhan taruh dan tembusi di hatimu, meteraikan di hatimu, dan that's you, itulah kamu. Untuk tugas itu, untuk jabatan itu, untuk tanggung jawab itu, engkau ada sampai hari ini. Coba, saudara cari, itu perjanjian pribadi saudara, dan saudara harus punya. Sehingga kita akan seperti anak panah yang tepat, sasarannya ke sana, sasarannya ke sana. Tujuannya ini, caranya begini. Agenda itu dari pihak Tuhan, dilahirkan dalam hati kita melalui sebuah celah, sebuah permukaan, and that's good. Itu divine saudara, kita tidak bisa ngarang visi misi hidup kita, panggilanmu apa, ngarang tidak bisa. Biarkan surga menuliskan itu, biarkan surga mengukirkan itu dalam setiap loh hati kita masing-masing, amin. Yang terakhir saya akan tutup dengan Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 7. Hai Israel, percayalah pada Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang setia dan benar. Di kitab Wahyu saudara tahu dialah yang setia dan yang benar, ya. The faithful and the right. Dia menyelamatkan kita apa? Terus menerus. Saudara perhatikan doa-doa pemimpin kita di tempat ini bukan hanya berkali-kali Tuhan tolong, tapi apa? Jutaan, miliar, sampai enggak tahu lagi pakai bahasa apa. Karena Alkitab berkata terus menerus, as long as we live, selama masih dikatakan hari ini, Tuhan masih menyelamatkan kita. Dan Tuhan akan tetap menyelamatkan. Yes, Tuhan akan didik, fine. Kasih, setia, adil dan benar, adilnya akan bertindak demi keadilan. Tapi kalau kasihnya saudara, sudahlah. Never ending. Tidak pernah berakhir. Terjemahan lain berkata, oh Israel, keep hoping. Terus berharap pada Tuhan. Keep trusting. Teruslah percaya. And keep waiting on the Lord. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, Selasa kita akan ke Jogja ya. Dan kita percaya pukulan terakhir emas harus muncul. Itu namanya keep apa? Keep waiting. Keep trusting. Keep hoping. Ya. For he is tender hearted, Tuhan itu hatinya lembut, baik, kind, and forgiving. Tuhan itu Tuhan yang mengampuni. Sebab jika tidak saudara, kita tidak mungkin sampai hari ini. Kalau bukan forgiving, tidak bisa. Kita ini hidup dari pengampunan Tuhan kok. Istilahnya gini, saya hidup dari kebaikan hatinya Yesus. Sudah, kebaikan hatinya Yesus. He has 1,000 ways, dia punya ribuan cara to set you free. Untuk membebaskan kita. Amin saudara. Bukan hanya 100, 200, 300. Tapi apa? 1,000, ribuan cara saudara. Untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saya percaya kita orang yang diselamatkan. Yes. Spirit, body, and soul kita orang yang diselamatkan. Dengan cara apa? Tidak tahu. Tapi Tuhan punya stok 1,000 ways. 1,000 cara. Dan itu tidak pernah berakhir saudara. Tidak pernah berakhir, tidak pernah berujung. Endlessly. Sampai habis kata-kata saudara kalau mau cerita tentang Tuhan. Endlessly, bahasanya mentok, endlessly, tidak habis-habis. Di sini ditulis 1,000 ways to set us free. Cinta itu bukan hanya memberkati saudara, cinta itu mendidik. Cinta itu mengukir. Cinta itu akan membuat goresan. Cinta itu akan seringkali bahasanya ya melukai. Tapi apa sih esensinya, apa yang mau ditanamkan? The truth, kebenaran. Dan kalau itu terjadi, that's love, itulah cinta. Dan tangan Tuhan sedang mengerjakan itu kalau saudara mengizinkan. Pagi ini sekali lagi ya, di tengah semua yang kita sedang hadapi, akan kita masuki atau mungkin sedang kita masuki. Saudara, mari kita berhati-hati dengan hati kita. Tapi kalau ada sebuah kejahatan yang Tuhan rasa perlu untuk Tuhan kerjakan, let it be, biarkan itu terjadi. Sebab itu adalah one of, salah satu dari 1,000 ways, salah satu dari cara Tuhan to set us free. Amin. Terima kasih, ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.